Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 146-150 lulus ujian. Jericho Lee menjawab pertanyaan itu dengan lancar tanpa ragu-ragu. Untuk sesaat, seluruh halaman benar-benar sunyi, bahkan Kuang Ziming dan 3 lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia benar-benar menjawabnya. Sungguh beruntung. Kalau aku yang menjawab, aku juga bisa. Kedengarannya masam, seolah-olah mereka tidak bisa memakan buah anggur itu sendiri. Mereka tidak akan pernah mengakui bahwa mereka lebih rendah dari Jericho Lee. Setelah mendengar jawabannya, Chang Xuande mengangkat alisnya. Seperti yang diharapkan, seperti yang dia duga, pertanyaan sederhana seperti ini tidak akan menyusahkan Jericho Lee sama sekali. Selama Jericho Lee tidak berbohong dan benar-benar hafal bukunya, maka dia pasti bisa menjawab semua pertanyaannya. Pada periode waktu berikutnya, yang satu tua dan yang satu muda, keduanya bertanya dan yang lainnya menjawab, seolah-olah mereka sedang menyanyikan lagu yang sama. Pengantar perawatan luka tulang yang tebal ditanyakan dan dijawab, kemudian Chang Xuande langsung bertanya tentang analisis detail luka tulang dan dia menjawab semua pertanyaan dengan lancar. Ketika dia selesai, Chang Xuande menyadari bahwa tidak ada lagi yang perlu dia tanyakan. Jericho Lee menghafal setiap kata dalam buku itu dengan sempurna. Betapapun sulitnya pertanyaannya, itu tidak akan sulit baginya. Menarik. Jika seseorang mengatakan perasaan apa yang ada di hati mereka, Chang Xuande pasti akan mengatakan itu mengejutkan. Karena ia menyadari bahwa ia telah meremehkan ingatan Jericho Lee dari awal hingga akhir, namun ia teringat bahwa dalam 10 hari ini, Jericho Lee telah mengajukan cuti pada 2 hari pertama. Dalam beberapa hari berikutnya, dia diganggu oleh orang-orang setiap malam. Ia mampu menghafal 2 buku sebesar ini hanya dalam waktu 5 hari. Kenangan yang mengerikan. Bahkan tidak cukup untuk menggambarkannya sebagai fotografi. Pada saat ini, Kuang Ziming dan 3 orang lainnya sudah terdiam, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Jika Jericho Lee menjawab beberapa pertanyaan di awal, mereka akan bisa menghibur diri dan menjawabnya. Namun, karena Chang Xuande terus bertanya, mereka tidak lagi memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk melakukannya. Mereka bahkan belum selesai membaca kedua buku kedokteran itu, apalagi menghafalkannya. Sialan. Kenapa ingatan bajingan ini begitu bagus? Mereka berempat tidak bisa mengerti sama sekali. Awalnya, mereka berharap dari lubuk hati yang terdalam bahwa Jericho Lee tidak akan bisa mengingat rekam medis dalam 2 hari terakhir, tapi sekarang, dia menamparkan wajah mereka sekali lagi. Wajahnya terbakar kesakitan, dan dia sangat marah. Tuan, apakah Anda memiliki pertanyaan lagi? Jericho Lee memandang Chang Xuande dengan senyum percaya diri. Chang Xuande melemparkan buku medis di tangannya ke atas meja batu, dan memandangnya dengan pujian. Bagus sekali. Kamu telah lulus ujian. Dia awalnya ingin menguji batas ingatan Jericho Lee. Sekarang, dia bisa menebak secara kasar, ingatan Jericho Lee adalah satu-satunya, mungkin 10 kali, tidak, 100 kali lebih banyak daripada orang biasa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan ingatannya yang menakutkan, 1 tahun belajar pengobatan Tiongkok setara dengan setidaknya 5 tahun belajar. Orang seperti itu bisa disebut jenius. Ia ditakdirkan untuk memiliki prestasi luar biasa di masa depan. Selama karakternya sesuai standar, dia pasti bisa menjadi dokter Tiongkok yang sangat dihormati di masa depan. Orang tua, kamu benar-benar membantuku kali ini. Chang Xuande tergerak, seorang jenius ditempatkan di depannya, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Dia tidak menerima murid manapun selama bertahun-tahun hanya demi memilih seseorang yang cukup menonjol untuk mewarisi warisannya. Jelas sekali hanya dari ingatan dan bakatnya saja, Jericho Lee sudah jauh melampaui ekspektasinya. Hah? Mendengar kata, lulus, Jericho Lee menghela nafas lega, dan mengangguk kegirangan, terima kasih, guru. Fakta bahwa dia lulus berarti dia telah memenuhi harapan Chang Xuande. Chang Xuande seharusnya sangat puas dengan penampilannya. Dibandingkan dengan kebahagiaan Jericho Lee, kelompok 4 Kuang Ziming membencinya, mereka semua sangat marah. Sial, kenapa dia begitu tidak tahu malu? Bao Ziming mengertakkan gigi sambil menatap sosok Jericho Lee. Dia benar-benar ingin bergegas maju dan mencekiknya sampai mati. Dia hanya beruntung. Yan Zhou mendengus, dia tidak akan pernah mengakui bahwa Jericho Lee mengandalkan keahliannya yang sebenarnya. Wajah gelap Kuang Ziming berubah, dan dia mengatupkan giginya, berhenti berkelahi.
Sekarang dia telah lulus ujian masternya, mustahil untuk mengusirnya pada saat kritis ini. Mundur. Mundur. Mao Hai terkejut dan marah, apa yang kamu katakan? Apakah kita akan membiarkan dia menonjol dan menginjak-injak kita semua? Betapa sia-sianya mundur pada saat ini. Jika mereka terus mundur, itu sama saja dengan memberi Jericho Lee kesempatan untuk bersinar sekali lagi. Dengan begitu, mata Kuang Ziming menyapu mereka dengan dingin, apa yang bisa kalian lakukan jika kami tidak mengembalikannya? Dia sedang menjadi pusat perhatian saat ini, apakah kita harus melawannya? Mereka bertaruh bahwa dia tidak akan lulus ujian master mereka, tapi mereka tidak mengira dia begitu luar biasa. Dengarkan aku, menghindari pedang adalah pilihan yang rasional. Sekarang setelah pusat perhatian Jericho Lee membayangi pusat perhatian mereka, lebih bijaksana untuk menghindari pusat perhatian dan mencari peluang yang cocok untuk menyerang kembali. Semakin keras mereka bertarung, mereka akan semakin putus asa. Mereka bertiga saling memandang, meskipun mereka sangat tidak mau, tetapi alasan mengatakan kepada mereka bahwa Kuang Ziming benar. Jika mereka masih mencoba memaksa masuk dalam hal ini waktu, itu akan menjadi tindakan bunuh diri. Biarkan dia bangga selama beberapa hari lagi. Dalam setengah bulan, perintah obat terlarang akan habis masa berlakunya. Mari kita lihat apakah kita tidak bisa mempermainkannya sampai mati. Bahkan jika kita tidak menjadi murid resminya, kita tidak bisa memberinya kesempatan untuk melakukannya. Jika kita akan mati, kita semua akan mati bersama. Mereka memutuskan untuk menyeret Li Qiang ke bawah. Bersama mereka meskipun mereka harus mengorbankan diri mereka sendiri. Mereka tidak tahan menyaksikan generasi selanjutnya seperti Li Qiang mencuri semua pusat perhatian. Di sisi lain, Jericho Lee tidak mengetahui kalau dirinya dibenci oleh Kuang Ziming dan 3 orang lainnya. Setelah lulus ujian Chang Xuande, dia mengambil 2 buku kedokteran dan terus meminta bimbingan Chang Xuande dalam hal-hal yang tidak dia mengerti. Dia telah sepenuhnya memahami kedua buku ini dan benar-benar menguasai aspek cedera tulang. Dia hanya melewatkan manfaat menggunakan teori-teori ini dalam praktik, yang dapat diubah menjadi kemampuannya sendiri. Apakah ada hal lain yang tidak kamu mengerti? Chang Xuande mengambil cangkir teh di atas meja dan meneguknya. Tidak lagi. Ketika Jericho Lee melihat tindakannya, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, guru. Chang Xuande menganggukkan kepalanya, dia meletakkan cangkir tehnya dan dengan santai berkata, pergi dan lakukan sesuatu. Ya Tuan. Melihat ke belakang Jericho Lee, yang hendak pergi, Chang Xuande tenggelam dalam pikirannya. Tidak ada keraguan bahwa pemuda yang direkomendasikan oleh teman lamanya itu sangat berbakat, namun dia tidak memastikan bahwa murid sebenarnya adalah Jericho Lee, karena dia perlu mengamati karakter Jericho Lee terlebih dahulu, dan jika karakternya kurang baik, dia akan menyerah. Dalam bidang pengobatan tradisional Tiongkok, hal pertama yang dipedulikan adalah karakter, yaitu etika kedokteran. Orang tanpa etika kedokteran tidak layak menjadi dokter. Adapun bakat, itu hanya nomor 2. Bab 147 Hadiah dari Mo Lingyan. Pukul 1 siang, saat istirahat sore di rumah sakit, Jericho Lee duduk di kursi aula klinik dan membaca buku, menikmati momen ketenangan. Adapun Kuang Ziming dan 3 lainnya, mereka duduk di kursinya seperti biasa. Dari waktu ke waktu, mereka mendekatkan kepala ke Jericho Lee dan mengucapkan beberapa patah kata. Tatapan mereka pada Jericho Lee masih dipenuhi rasa cemburu dan jijik. Baiklah. Langkah kaki terdengar dari pintu masuk rumah sakit, dan tak lama kemudian, seseorang masuk. Seseorang datang. Ketika Mao Hai melihat orang dari rumah sakit, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira, dan dia mengangkat kepalanya untuk berjalan menuju pintu. Bao Ziming menariknya kembali dan menatap, apakah kamu bodoh? Apakah kamu lupa bahwa kami dilarang menerima pasien? Duduklah dengan tenang, itu bukan urusanmu. Wajah Mao Hai memerah. Dia sedikit sedih dan hanya bisa duduk dengan kesal. Dulu, ketika pasien datang, dialah yang selalu bertugas menyambut mereka. Sekarang setelah pasien tiba, dia hanya bisa menyaksikan Jericho Lee menyambut mereka dan melakukan pekerjaannya. Melihat seseorang telah datang, Jericho Lee meletakkan buku di tangannya, berdiri dan berjalan ke depan. Halo, bolehkah saya bertanya apakah Anda di sini untuk menemui dokter, atau untuk mendapatkan obat? Orang yang datang adalah seorang pria paruh baya berusia 30 tahun. Saat dia melihat Jericho Lee, dia langsung tersenyum dan berjalan mendekat, kamu pasti Jericho Lee. Jericho Lee kaget, apakah orang ini mencarinya? Dia berkedip. Kamu di sini bukan untuk menemui dokter. Aku datang untuk mencarimu, kata pria itu sambil mengeluarkan map berwarna kuning tanah dan menyerahkannya kepadanya.
Ini adalah barang yang diminta seseorang untuk kuberikan padamu. Jericho Lee memperlihatkan ekspresi curiga, sementara Kuang Ziming dan yang lainnya yang berada di dalam saling memandang, tampak terkejut. Awalnya, dia mengira orang ini ada di sini untuk mencari obat untuk Jericho Lee, tapi dia tidak menyangka kalau dia ada di sini untuk memberi hadiah pada Jericho Lee. Apa ini? Jericho Lee mengulurkan tangan untuk mengambil folder itu, dan sebuah pemikiran muncul di benaknya, informasi dokumen. Misi saya selesai, selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, pria itu berbalik dan pergi. Sik, Jericho Lee melambaikan tangannya. Saat dia hendak bertanya siapa yang memberinya barang itu, dia berjalan jauh dan menghela nafas. Aneh sekali, ada apa? Penasaran, dia membuka tas itu dan mengintip ke dalam. Seperti yang diharapkan, itu dokumennya. Penasaran, dia mengeluarkan setengah dari dokumen itu. Matanya dengan santai menyapu kata-kata di kertas dan langsung terpana. Detik berikutnya, dia membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Ini adalah, apakah dia melihat sesuatu? Dokumen tersebut secara mengejutkan memuat tulisan, riwayat kesehatan, dan nama orang tersebut adalah Qi Wei. Catatan medis Qi Wei. Jericho Lee menghela nafas, dia tidak dapat mempercayai matanya, dan segera mengeluarkan dokumen itu, membaliknya dengan sederhana. Setelah melihat laporan pemeriksaan Qi Wei, dia akhirnya percaya bahwa ini memang rekam medis Qi Wei. Bagaimana catatan medis Qi Wei bisa sampai ke tangannya? Jericho Lee bingung, pria yang baru saja menyampaikan informasi kepadanya mengatakan bahwa dia diminta melakukannya oleh seseorang, matanya tidak bisa menahan untuk melebar, mungkinkah Mo Lingyan yang melakukannya? Semua catatan medis Qi Wei disimpan di rumah sakit rakyat. Dalam keadaan normal, tidak ada yang bisa melihatnya, apalagi mencurinya. Meskipun informasi tersebut tampaknya bukan asli, melainkan fotokopi, namun cukup membuktikan bahwa seseorang telah menyusup ke arsip rumah sakit rakyat, mencuri informasi asli, dan kemudian menggunakannya untuk membuat salinan. Selain Mo Lingyan, Jericho Lee tidak bisa memikirkan orang lain. Saat dia sedang berpikir, teleponnya berdering. Itu adalah suara notifikasi dari pesan teks. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka kotak surat, hanya untuk melihat pesan dari Mo Lingyan. Saya telah meminta seseorang untuk memberi Anda riwayat kesehatan Qi Wei. Saya harap ini dapat membantu Anda. Garis hitam muncul di dahi Jericho Lee. Itu benar-benar perbuatan Mo Lingyan. Melihat masalah ini selesai, dia benar-benar bingung. Dia menghela nafas tak berdaya dan menjawab dengan pesan teks, terima kasih, tapi kamu tidak boleh melakukan hal seperti ini lain kali. Jika seseorang mengetahuinya, itu akan membuatmu kesulitan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Mo Lingyan menyelinap ke rumah sakit rakyat dan mencuri catatan medis Qi Wei, Mo Lingyan telah memberitahu mereka beberapa hari yang lalu bahwa ada seseorang di rumah sakit rakyat yang dikenal kakeknya, yang mungkin dibantu oleh orang-orang itu. Dia mungkin tidak bisa meminjam rekam medis Qi Wei dari rumah sakit rakyat, tapi jika dia diam-diam mencuri salinan rekam medis Qi Wei dan mengembalikannya kepada mereka, tidak akan ada yang mengetahuinya. Lupakan saja, apa gunanya berpikir terlalu banyak. Lagi pula tidak ada yang tahu. Jericho Lee menggelengkan kepalanya, membuang pikiran-pikiran berantakan itu dari benaknya. Bagaimanapun, dengan catatan medis Qi Wei saat ini, mengembalikan rekam medis ke dalam arsipnya, ini bukan waktunya untuk mempelajari rekam medis. Mari kita tunggu sampai malam. Dokter, dokter. Dokter, selamatkan anakku. Kakinya terkilir. Pada saat ini, seorang wanita paruh-baya berusia 30-an, menggendong seorang anak laki-laki berusia 4 atau 5 tahun, berlari ke rumah sakit dengan tergesa-gesa. Mendengar teriakan itu, semua orang di rumah sakit terkejut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jericho Lee melemparkan dokumen di tangannya ke kursi dan berlari. Mao Hai juga menjatuhkan barang-barang di tangannya dan bersiap membantu. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat itu, Bao Ziming menariknya kembali. Berangkat. Mengapa kamu menarikku? Tentu saja saya siap untuk naik dan menyelamatkan mereka. Mao Hai bahkan tidak berpikir untuk melontarkannya. Jangan konyol. Bao Ziming mendengus, dan memandangnya dengan sedikit jijik, apakah kamu lupa identitasmu saat ini? Dokter terlarang. Anda tidak memenuhi syarat untuk melakukan praktik kedokteran sekarang. Duduklah dengan benar. Karena kamu tidak ada hubungannya dengan itu, sebaiknya kamu duduk saja dan tidak melakukan apapun. Seember air dingin dituangkan, langsung dituangkan ke sebagian besar nikmat Mao Hai. Mao Hai mengertakkan gigi dan duduk dengan penuh kebencian, sialan. Dokter terlarang, dokter terlarang. Bagaimana kamu ingin bertahan selama setengah bulan ke depan? Hari-hari pengobatan terlarang hampir membuatnya gila,
dan dia tidak tahan lagi. Meski pasien sudah datang, dia hanya bisa menatap dan tidak berbuat apa-apa. Dia merasa senyaman mungkin. Yan Zhou dan Kuang Ziming memandang Jericho Lee dengan ketidaksenangan di mata mereka, tetapi tidak peduli betapa tidak senangnya mereka hanya bisa menahannya. Dokter, kaki anak saya terkilir, dan kondisinya sangat serius. Pria paruh baya wanita itu cemas saat dia memeluk putranya. Jericho Lee berjalan ke depan dan buru-buru mencoba membujuknya, "Kakak, tenanglah sedikit. Tolong jelaskan padaku bagaimana pasien itu terluka." Matanya menyapu anak laki-laki di pelukan wanita itu. Dia melihat kaki kiri anak laki-laki itu tertekuk ke samping, dan darah mengalir dari pergelangan kakinya. Sepertinya itu bukan hanya dislokasi biasa. Kemungkinan besar itu adalah patah tulang yang parah. Mendengar perkataan Jericho Lee, dia langsung menjelaskan, Rui kecil secara tidak sengaja menjatuhkan lemari ketika dia sedang memanjat untuk mengambil mainan. Dia tertimpa lemari, dan ketika aku kembali ke rumah, aku mengetahui bahwa dia telah ditekan. Beberapa jam. Anak itu terus menangis hingga air matanya mengering. Apakah Anda seorang dokter? Kita harus menyelamatkannya. Bab 148 intip materi. Wanita itu sepertinya telah menemukan penyelamatnya. Saat dia memohon pada Jericho Lee, kata-katanya juga sedikit tidak jelas. Saya seorang dokter, tapi tuan saya tidak ada di rumah sakit untuk saat ini, kata Jericho Lee sambil melihat ke arah aula dalam. Pagi harinya, Chang Xuande sudah berangkat ke rumah sakit dan belum kembali. Dokter Chang tidak ada di rumah sakit. Ketika wanita itu mendengar berita ini, dia langsung tersambar petir dan panik, apa yang harus kita lakukan? Mengapa Dokter Chang tidak ada di rumah sakit? Kapan tepatnya dia akan kembali? Titik. Dia seperti semut di wajan panas, dia sangat cemas. Saya tidak tahu kapan guru akan kembali. Bagaimana kalau Anda memanggil ambulans? Jericho Lee juga tidak sepenuhnya yakin. Luka anak kecil itu serius, dan dia tidak berani sembarangan merawat anak kecil seperti itu. Jika wanita itu tidak mempercayainya, dia akan memperlakukannya dengan paksa. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana rumah sakit besar di sekitar sini? Saat ambulans datang, Rui sudah meninggal. Wanita itu begitu cemas hingga air mata mengalir dari matanya. Dia meraih tangan Jericho Lee, bukankah kamu seorang dokter? Tunjukkan pada Rui kecil. Tolong. Wanita yang cemas itu jelas berada dalam situasi putus asa, tidak peduli dengan usia Jericho Lee, dia hanya ingin menyelamatkan nyawa putranya. Jericho Lee melihat luka anak laki-laki itu, masih mengeluarkan darah. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar anak laki-laki itu akan mati karena kehilangan banyak darah sebelum Chang Xuande dapat kembali. Anak muda, tolong. Anda pasti pernah belajar kedokteran dari Dokter Chang. Tolong, biarkan anakku melihat, selamatkan dia. Wanita itu meraih tangan Jericho Lee dan memohon. Jericho Lee menatap anak kecil itu, ekspresinya berubah beberapa saat sebelum dia mengertakkan gigi dan menenangkan dirinya. Saya telah belajar cara mengobati cedera tulang dari tuan saya sebelumnya. Di masa lalu, dia sudah beberapa kali mengobati cedera tulang, dan dia bahkan telah menghafal beberapa buku kedokteran tentang cedera tulang. Chang Xuande juga telah mengajarinya beberapa pengetahuan teoretis, jadi dia yakin bahwa dia memiliki sedikit pemahaman tentang pengobatan cedera tulang. Wanita itu sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih. Jika kamu bisa menyembuhkan Rui kecil, maka kamu adalah penyelamat keluargaku." Saat itu, Kuang Ziming dan yang lainnya yang menonton di samping mencibir. Rawat anak kecil itu. Bukannya mereka meremehkan Jericho Lee, tapi mereka juga melihat bahwa luka anak kecil itu parah. Secara umum, operasi tidak dianjurkan untuk anak-anak dengan patah tulang. Namun, dari luka yang dialami anak kecil tersebut, terlihat jelas bahwa patah tulangnya mengalami dislokasi yang parah. Siapa yang tahu kalau tulangnya yang patah malah remuk? Perawatan biasa dengan reduksi dan fiksasi jelas tidak mungkin dilakukan. Bagaimana Jericho Lee bisa mengobati cedera serius seperti itu? Lelucon yang luar biasa. Hehe, orang ini pasti sudah mati. Dia benar-benar sombong, memperlakukan dirinya sendiri sebagai dokter jenius, berpikir untuk merawat saya tanpa menunggu guru kembali. Setelah membaca beberapa buku, saya sudah berpikir bahwa saya mampu mengobati cedera tulang. Saya tidak percaya dia akan mampu menyembuhkannya. Awalnya, mereka tidak bisa ikut campur karena obat terlarang, jadi mereka sangat marah. Sekarang, melihat betapa cerobohnya Jericho Lee mencoba merawat pasien yang terluka parah dan bahkan membual bahwa dia telah belajar cara merawat pasien, dia pikir dia siapa? Dia benar-benar tidak tahu tempatnya.
Mereka menunggu Jericho Lee gagal dalam pengobatannya dan menimbulkan masalah baginya. Dengan begitu, Chang Xuande bahkan tidak perlu mengusirnya sebelum dia mengusirnya. Jericho Lee tidak menyadari ejekan keempatnya, dan buru-buru menemukan tandu untuk diletakkan di tanah. Wanita itu meletakkan putranya di atasnya. Anak laki-laki itu sudah dalam keadaan setengah sadar, jadi meskipun dia menempatkannya di atas, tidak akan ada banyak reaksi. Jericho Lee segera mengangkat tangannya dan meletakkannya di pergelangan tangan bocah itu, lalu memeriksa denyut nadinya untuk memastikan lukanya, patah betis kirinya, dislokasi serius, perlu dioperasi. Memang benar, itu mirip dengan apa yang dia lihat dengan mata telanjang. Kaki anak laki-laki itu patah parah dan terkilir. Hah? Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, sambil dengan cepat mengingat kembali pengetahuan dalam buku kedokteran yang telah dia baca beberapa hari terakhir. Dia mengeluarkan jarum perak dan mendisinfeksinya sebelum berkata kepada wanita itu, "Sebelum pengobatan, izinkan saya menjelaskannya terlebih dahulu. Karena usianya yang masih muda, pasien yang terluka tidak disarankan untuk dioperasi dan umumnya diobati dengan reduksi dan fiksasi. Namun, patah tulang orang yang terluka sangat serius dan hanya dapat dioperasi. Saya tahu." Wanita tidak bodoh, kaki anaknya sudah bengkok seperti itu, sekali lihat tulang dalamnya patah, jangan dioperasi. Senang sekali kamu mengerti. Jericho Lee menganggukkan kepalanya, dan menambahkan, pertama-tama saya akan merawat yang terluka, dan kemudian mulai dengan tulangnya. Jika Anda membangunkan pasien dan jika dia bergerak secara acak, saya harus merepotkan Anda untuk menahannya agar dia tidak terlalu banyak bergerak agar tidak mempengaruhi pengobatan. Baiklah. Wanita itu mengangguk dengan cepat. Jericho Lee mengeluarkan gunting dan memotong semua pakaian di celana anak kecil itu. Tulang anak sangat rapuh, tulang badan lunak, dan pembuluh darah tipis, sehingga sangat mempengaruhi pengobatan. Jericho Lee dengan hati-hati menyuntikkan setiap jarum ke anak itu, takut dia akan terbunuh secara tidak sengaja. Jericho Lee bergerak sangat cepat, dengan 13 jarum perak menusuk berbagai titik akupuntur di kaki anak laki-laki yang terluka itu, mengendalikan aliran darahnya. Bas dengungan. Saat 13 jarum terbentuk, jarum perak bergetar dengan frekuensi yang aneh. Luka di kaki anak laki-laki itu dengan cepat berhenti mengeluarkan darah, dan situasinya terkendali. Melihat ini, wanita itu terkejut, pendarahannya berhenti. Hebat, itu menghentikan pendarahannya. Meski hanya hemostasis, efek instannya tetap membuat wanita itu terkejut. Dia belum pernah melihat teknik akupuntur yang memiliki efek hemostasis secepat itu. Ekspresi 4 orang di sampingnya menjadi gelap saat mereka sekali lagi menyaksikan keajaiban Jericho Lee. Teknik akupuntur. Ini teknik jarum lagi. Efek dari teknik jarum ini sebenarnya sangat kuat. Terakhir kali, Jericho Lee menggunakan teknik jarum yang sama untuk mengontrol pendarahan pada pekerja yang patah tulang. Saat itu, mereka mengira Jericho Lee hanya beruntung. Dari kelihatannya, Jericho Lee benar-benar menyembunyikan kekuatannya terlalu dalam. Yan Zhou, Bao Ziming, dan Mao Hai semuanya memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka saat mereka menjadi gila karena kebencian. Mata Kuang Ziming menjadi gelap saat dia menatap sosok Jericho Lee untuk waktu yang lama. Tatapannya secara tidak sengaja menyapu file di kursi ke samping. Dia berbalik dan melihat ketiga orang di sampingnya, matanya berputar, dia diam-diam meninggalkan posisinya dan memanfaatkan waktu ketika Jericho Lee sepenuhnya fokus merawat pasien untuk diam-diam mengeluarkan dokumen dan memindainya. Saat dia melihat nama di dokumen itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Gelombang kepanikan muncul di wajahnya, dan dia segera menoleh ke arah Jericho Lee, seolah dia ketakutan setengah mati. Dia segera memasukkan kembali dokumen itu ke dalam tas dokumennya, mengembalikannya ke kursi, dan berjalan kembali dengan kepala menunduk. Operasi C-149 pada jarum berilium. Bagaimana ini mungkin? Apakah itu benar-benar riwayat kesehatan Qi Wei? Saat Kuang Ziming berjalan cepat, hatinya dipenuhi keheranan dan ketidakpastian. Gelombang dan gelombang keterkejutan melonjak dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya tampak agak tidak pada tempatnya. Kembali ke posisi semula, Bao Ziming dan dua lainnya juga memperhatikan tindakan Kuang Ziming beberapa saat yang lalu. Kamu baru saja melihatnya. Ada apa? Mereka bertiga langsung bertanya. Bukan apa-apa, hanya beberapa dokumen biasa. Kuang Ziming tersenyum santai pada mereka, matanya sedikit berkedip. Benar-benar. Mereka bertiga jelas tidak percaya. Jika itu benar-benar hanya dokumen dan informasi biasa, mengapa mereka memerlukan seseorang untuk mengirimkannya secara pribadi kepada Jericho Lee? Terlebih lagi, wajah Kuang Ziming tidak terlihat bagus.
Kuang Ziming menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan wajah tegas, tentu saja benar. Apakah aku harus membodohimu tentang ini? Jangan bicarakan itu lagi. Jika dia mendengarnya, dia pasti akan mencari masalah dengan kita lagi. Kalau tak mau dipukuli, diamlah. Mereka bertiga saling berpandangan. Meskipun mereka curiga, ketika mereka memikirkan keterampilan Jericho Lee, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jika mereka membuat marah Jericho Lee, mereka tidak akan bisa makan makanan enak. Ketiganya dengan bijaksana memilih tutup mulut, tidak lagi membicarakan dokumen itu. Melihat itu, Kuang Ziming menghela nafas lega, dia tampak seperti pingsan, dan menoleh, menyebabkan orang lain tidak dapat melihat wajah bersalahnya. Hatinya dipenuhi dengan pertanyaan. Mengapa riwayat kesehatan Qi Wei sampai ke tangan Jericho Lee? Siapa orang yang mengirimkan catatan medis Qi Wei kepadanya? Apakah dia sudah terekspos? Tidak. Ini tidak mungkin. Kuang Ziming segera menolak pikirannya yang berantakan. Dia telah melakukan itu secara diam-diam sehingga tidak ada yang mengetahuinya, bagaimana dia bisa terungkap. Dia pasti sudah gila, terlalu banyak berpikir. Meskipun dia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak terlalu banyak berpikir, Kuang Ziming tetap tidak bisa menahan pandangannya ke arah tas dokumen. Hatinya terasa seperti sedang dicakar kucing, dan dia benar-benar ingin tahu apakah perbuatannya bertahun-tahun yang lalu telah terungkap. Sekalipun tidak diungkapkan, informasinya tampak terlalu tidak sedap dipandang. Dia benar-benar ingin segera merobek dokumen dan materi. Orang ini telah memperoleh riwayat kesehatan Qi Wei, dia pasti akan mempelajarinya dengan cermat. Wajah Kuang Ziming menjadi muram, dari lubuk hatinya, dia tidak ingin Jericho Lee menemukan petunjuk apapun dari catatan medis Qi Wei, dia tidak melakukannya. Pikir Li Qiang memiliki kemampuan untuk menemukan apapun. Dia tidak takut pada 10.000, kalau Jericho Lee benar-benar mampu, dan benar-benar menemukan sesuatu, masalah itu akan terungkap. Tidak. Saya pasti tidak bisa membiarkan dia mengetahui alasan di balik kelumpuhan Qi Wei. Kuang Ziming menatap map itu, dia tidak berani bergegas dan merobek map itu. Jika mereka benar-benar bergerak, Jericho Lee pasti akan mencurigainya dan itu sama saja dengan mengakui kekalahan. Dia harus memikirkan cara lain untuk menyembunyikan rahasia ini, jika tidak, ketika Jericho Lee mengetahui tentang dia tidak akan bisa melarikan diri. Ketika Mao Hai dan dua lainnya melihat bahwa Kuang Ziming sedang menatap Jericho Lee, mereka mengira dia hanya membenci Jericho Lee dan tidak terlalu memikirkan masalah ini. Pada saat yang sama, Jericho Lee menggunakan 13 jarum untuk menghentikan aliran darah anak kecil itu. Setelah menstabilkan luka-lukanya, dia mulai merasakan tulang-tulangnya. Takut wanita itu tidak ingat, Jericho Lee mengingatkannya lagi, kakak, betis kiri putra Anda mengalami dislokasi dan patah. Kakinya pasti remuk karena tekanan lemari. Saya akan memberinya tulang lurus segera. Dia terlalu muda untuk dibius, jadi sakit. Putra Anda setengah pingsan, jadi rasa sakitnya mungkin akan membangunkannya. Harap pegang tangannya erat-erat untuk mencegah dia bergerak sembarangan dan menyebabkan cedera kedua. Baiklah, aku akan mengingatnya. Aku akan merepotkanmu, dokter. Wanita itu benar-benar yakin pada Jericho Lee. Bagaimanapun, dia hanya menusuk beberapa jarum untuk menghentikan pendarahan, dia dapat melihat keterampilan medisnya yang luar biasa dengan jelas. Jericho Lee mencuci tangannya dan menghilangkan racunnya, lalu mengambil jarum perak khusus yang bentuknya seperti pisau kecil. Kak, jika nanti kamu melihat adegan berdarah, cobalah menahannya semampumu. Wanita itu mengangguk. Jarumnya adalah jarum stiletto, merupakan jarum perak yang digunakan dalam pembedahan pengobatan tradisional Tiongkok, berbentuk seperti pisau bedah. Ini adalah pertama kalinya Jericho Lee menggunakan jarum stiletto untuk operasi. Sambil memegang jarum stiletto, dia menarik napas dalam-dalam, meletakkan bilah jarum di kaki anak laki-laki itu, dan menekannya dengan tangannya. Uci. Jarum perak itu langsung menusuk kulit betisnya, menyebabkan darah mengalir keluar dari lukanya. Namun jumlah darah yang keluar dari lukanya tidak banyak. Melihat kaki anaknya dibelah, hati wanita itu terasa seperti ditusuk pisau, dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Meskipun Jericho Lee sudah memperingatkannya, dia masih merasa sulit untuk mengendalikannya. Namun, Jericho Lee bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada luka anak kecil itu, dan menggunakan tangannya yang mantap untuk memotong otot-otot di area patah tulang, menghindari jaringan-jaringan penting seperti neurofascia. Paku tulang anak kecil yang patah muncul di depan mata Jericho Lee. Karena anak laki-laki itu baru berusia 4 atau 5 tahun, tulang betisnya sangat tipis, bahkan tidak setebal jarinya.
Dia tidak punya pilihan selain melihat lebih dekat lihat dan dengan sangat hati-hati mengambil tulang yang patah sedikit demi sedikit. Sakit, rasa sakit di tubuhnya terus-menerus menstimulasi otaknya, menyebabkan anak laki-laki itu menangis kesakitan saat tubuhnya bergetar. Nak, tahan itu sebentar. Sebentar lagi selesai. Ibu sudah datang. Wanita itu segera memegang tangan putranya. Ibu dan anak itu merasa patah hati. Sebagai seorang ibu, hatinya serasa ditusuk pisau. Ini akan segera siap. Untuk meringankan rasa sakit orang yang terluka, Jericho Lee menggunakan seluruh kekuatannya dan meningkatkan kecepatan gerakannya. Dia bergerak cepat dan terampil. Setelah mengambil semua pecahan tulang, dia mulai memulihkan ortopedinya. Kemampuan generasi tulang anak sangat kuat. Mereka tidak membutuhkan paku tulang seperti paku tulang untuk meregenerasi tulang mereka dengan cepat. Namun, karena efek pemulihan, Jericho Lee merekonstruksi tulang dan menuangkan Vital Ki ke dalam luka. Vital Ki memiliki efek mempercepat penyembuhan luka. Itu bisa membantu anak kecil itu pulih dengan cepat. Tulang, jahit lukanya, cabut jarumnya, dan balut dengan plester. Itu dilakukan dalam satu tarikan napas tanpa ragu-ragu. Setelah melakukan semua itu, Jericho Lee menghela nafas lega dan menyeka keringat di dahinya. Selesai. Lukanya baik-baik saja. Melihat anak kecil itu lagi, dia sudah tertidur. Meskipun wajahnya masih pucat pasi, itu jelas jauh lebih baik daripada saat dia pertama kali tiba. Melihat putranya telah menyelamatkan nyawanya, wanita itu menangis bahagia. Dia memegang tangan Jericho Lee dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih. Terima kasih, kamu menyelamatkan nyawa anakku, terima kasih, dia tidak bisa berkata apa-apa selain terima kasih. Jericho Lee melihat sedikit kekuatan dari kepalanya hingga dia, dan tertawa, saya seorang dokter, sudah sepantasnya saya menyelamatkannya. Dia berdiri dari tanah, dan saat dia hendak mengemas peralatan medisnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat Chang Xuande berdiri di belakangnya. Dia terkejut, Tuan. Tuan. Jenius C150. Jericho Lee sedikit bingung. Kapan Chang Xuande kembali? Dan ketika dia kembali, dia tidak mengeluarkan suara, juga tidak mengeluarkan suara apapun. Apakah karena dia terlalu fokus menyelamatkan orang tersebut, atau karena langkah kaki Chang Xuande terlalu ringan? Chang Xuande mengangkat kepalanya dan meliriknya, senyuman di wajahnya. Sebenarnya, dia sudah kembali ketika Jericho Lee sedang melakukan operasi pada jarum stiletto milik anak kecil itu. Namun, Jericho Lee sepenuhnya fokus untuk menyelamatkan orang lain dan tidak menyadari bahwa dia normal. Adapun Kuang Ziming dan tiga lainnya, ketika mereka melihatnya kembali, mereka ingin berteriak, tapi dia memperingatkan mereka untuk tidak membuat keributan, sehingga mereka tidak menarik perhatian Jericho Lee. Chang Xuande telah menyaksikan seluruh proses operasi Jericho Lee, dan tidak ada yang tahu betapa terkejutnya dia saat itu. Apakah kamu baru saja menggunakan jarum stiletto untuk operasinya? Suara Chang Xuande sedikit bergetar. Jericho Lee berkedip dan mengangguk, ya. Kapan kamu belajar cara menggunakan jarum stiletto untuk operasi? Chang Xuande sangat terkejut. Dia melihat dengan sangat jelas bahwa Jericho Lee telah membelah otot kaki orang yang menggunakan jarum stiletto sebagai jarum untuk memotong saraf dan bagian vital lainnya. Gerakannya sangat terampil dan standar. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang pemula. Dia ingat ketika Jericho Lee pertama kali tiba, dia hanya tahu sedikit tentang cedera tulang. Selain itu, orang yang baru mulai belajar pengobatan Tiongkok tidak diperbolehkan melakukan operasi jarum stiletto sama sekali. Mereka harus memiliki setidaknya 5 tahun keterampilan dasar sebelum dapat mencobanya. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, Jericho Lee dapat dengan terampil dan bebas menggunakan jarum stiletto untuk operasi, sungguh luar biasa. Jericho Lee menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata dengan sedikit malu, saya melihat lukanya parah dan dia tidak punya cukup waktu untuk mengirim saya ke rumah sakit, jadi saya mengambil risiko dan menggunakan metode yang disebutkan dalam buku medis. Untuk mencobanya, buku kedokteran yang mana? Chang Xuande terkejut, lalu segera membuka matanya lebar-lebar, mungkinkah 2 buku kedokteran yang kuberikan padamu beberapa hari terakhir ini? Dalam buku kedokteran yang dia berikan kepada Jericho Lee, dia menyebutkan bahwa satu-satunya yang akan menggunakan jarum stiletto untuk operasi cedera tulang adalah 2 buku pengantar perawatan trauma tulang dan analisis detail luka tulang. Jericho Lee merasa sedikit canggung, tapi dia tidak berani berbohong, dan menganggukkan kepalanya, ya. Kali ini, Chang Xuande terkejut, dia menatapnya dengan tidak percaya, kamu bahkan belum mencoba tes simulasi, dan kamu berani mengikuti metode yang tertulis di buku kedokteran untuk merawat orang.
Harus dikatakan bahwa Jericho Lee punya banyak nyali. Kebanyakan siswa yang melakukan operasi akan melakukan banyak simulasi sebelum secara resmi memegang pisau bedah. Mereka akan melakukan operasi pada hewan kecil dan hanya setelah mereka menguasai operasinya barulah mereka memindahkan pisau bedah ke tubuh manusia. Jericho Lee mengambil langkah maju dan melakukan operasi pada seseorang. Selain itu, operasinya sangat sukses sehingga Chang Xuande merasa seperti sedang bermimpi. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia akan mengira dia sedang berhalusinasi. Ini, Jericho Lee tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia sebelumnya pernah merawat cedera tulang pada Sun Qiang dan yang lainnya sebelumnya, tetapi mereka semua menggunakan pisau bedah. Ini adalah pertama kalinya menggunakan jarum stiletto. Dia juga tidak tahu kenapa dia begitu ceroboh tadi. Kepalanya merah dan dia memilih menggunakan jarum stiletto daripada pisau bedah. Mungkin itulah intuisi seorang dokter. Kamu tidak perlu menjelaskannya, bagus sekali. Chang Xuande tidak mempedulikannya, dan melambaikan tangannya dengan wajah penuh pujian. Ini adalah pertama kalinya Jericho Lee menggunakan jarum stiletto untuk melakukan operasi pada orang lain. Meskipun Jericho Lee sangat ahli dalam hal itu, tetapi dari apa yang dia lakukan. Bisa dilihat, gerakan Jericho Lee masih sedikit belum matang, dan ada hubungannya dengan temperamen dan pengalamannya. Jenius. Dua kata ini mau tidak mau muncul di benak Chang Xuande. Matanya sangat tajam, dia mampu melakukannya dengan sangat sempurna bahkan ketika dia pertama kali melakukan operasi jarum stiletto. Jika dia bukan seorang jenius, lalu siapa dia? Untuk dapat mengubah pengetahuan teoritis dalam buku menjadi kemampuan praktis dengan begitu cepat, dia harus menjadi seorang jenius. Dokter Chang, kaki anak saya patah karena tekanan. Dokter ilahi muda ini telah sembuh, lihatlah dan lihat apakah ada masalah. Wanita itu sadar kembali dan berkata kepada Chang Xuande. Biarkan saya memeriksanya. Chang Xuande berjalan ke depan, membungkuk, dan dengan cermat memeriksa cedera kaki anak kecil. Setelah memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun, dia berkata, kakinya retak parah, dan hanya bisa dioperasi. Operasinya dilakukan dengan sangat baik. Saya hanya perlu menjaga diri selama beberapa bulan ke depan. Setelah luka tulangnya sembuh, saya akan melakukan beberapa latihan fungsional agar tidak ada efek sampingnya. Melihat lukanya dari jarak dekat, dia bahkan lebih terkejut. Dari sayatan operasi dan jahitannya, semuanya membuktikan bahwa operasi telah dilakukan dengan sempurna. Sulit dipercaya bahwa ini adalah pertama kalinya Jericho Lee menggunakan jarum stiletto untuk operasi. Mendengar perkataannya, wanita itu langsung menampakkan ekspresi terkejut sambil mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih Dr. Chang, terima kasih banyak. Dia segera melihat ke arah Jericho Lee, dokter muda ilahi, terima kasih. Sama-sama, saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Jericho Lee dengan tenang mengangguk tanpa sedikit pun rasa bangga, seolah-olah dia hanya melakukan hal yang sangat biasa. Pemandangan di mata Chang Xuande ini membuatnya diam-diam memujinya. Tidak buruk, tidak sombong dan tidak terburu nafsu. Dari kelihatannya, dia pastilah seseorang dengan karakter yang keji. Saat ini, mata Bao Ziming dan orang lain yang menonton di samping berubah suram. Sialan. Dan biarkan dia bersinar di depan guru lagi. Mengapa keterampilan medisnya begitu tinggi? Saya sebenarnya bisa menggunakan jarum stiletto untuk operasi. Saya telah belajar pengobatan Tiongkok selama 4 hingga 5 tahun, tetapi saya masih belum melakukannya. Aku tidak punya kemampuan untuk menangkap jarum stiletto. Kali ini, peluang kita lebih kecil lagi. Bao Ziming, Yan Zhou, dan Mao Hai semuanya sangat membenci Jericho Lee saat mereka memandang Jericho Lee dengan mata penuh racun. Adapun Kuang Ziming, ekspresi di matanya berkedip-kedip karena kegelisahan dan kecurigaan, seolah dia mengkhawatirkan sesuatu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia menatap Jericho Lee. Rasa dingin yang menusuk tulang muncul di matanya. Chang Xuande kemudian menjelaskan beberapa catatan untuk wanita itu, saat kita kembali, kamu harus berusaha semaksimal mungkin untuk membuat putramu berbaring dan tidak bergerak. Memang benar dia cepat pulih di usia muda, tetapi karena dia masih muda, maka pengurangan patah tulangnya belum diperbaiki. Dalam beberapa bulan ke depan, kami akan datang ke sini setiap setengah bulan untuk memeriksa kondisi penyembuhan tulang dan memastikan apakah ada perpindahan. Saya mengerti. Wanita itu mengangguk. Aku akan meresepkan resep untukmu nanti. Kamu harus mengikuti resep untuk menggoreng obat secara teratur dan mengatur pola makanmu. Ini sangat penting untuk kesembuhannya. Aku tidak boleh gegabah sedikit pun. Setelah dia selesai berbicara,
Chang Xuande membuka resepnya. Wanita itu meminum beberapa pil sesuai resep, membayar biaya pengobatannya, dan pergi dengan rasa syukur.